Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bapak akan menanyakan kabar kalian, tapi jawabannya nggak seperti biasa ya. Jadi, kalau Bapak tanyakan apa kabar kalian, kalian harus menjawab, saya sehat, saya kuat, saya hebat, yes. Tapi harus semangat, nggak boleh lemes, oke? Iya Pak. Oke, kita coba ya semuanya. Jadi semuanya harus semangat, oke? Bapak tanyakan, apa kabar kalian semua? Saya sehat, saya kuat, saya hebat, yes. Alhamdulillah kalian sangat semangat sekali dalam mengikuti pelajaran hari ini. Berarti dengan semangatnya kalian menambah semangat Bapak juga. Jadi kalau kalian semangat, Bapak pun ikut semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat dan salam tak lupa kita harus haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada minggu lalu Bapak sudah menerangkan masalah-masalah dalam fikih yang ada di semester 2 ini, yaitu ada hibah, ada sedekah, ada hadiah. Nah, untuk semester ini Bapak akan menjelaskan materi baru untuk kalian semua. Apa itu materinya? Materinya adalah makanan, minuman, halal dan haram. Nah, ini tuh materi yang sangat penting banget karena setiap hari kita mengkonsumsi makanan, kita mengkonsumsi minuman, kita nggak tahu apakah makanan yang kita makan itu halal, apakah minuman yang kita minum itu haram. Nah, untuk itu kita harus mempelajari ini. Kalau kita pengen tahu apa yang kita makan itu halal atau haram. Nah, untuk itu Bapak minta kalian buka bukunya halaman 30. Bisa dilihat ya sama-sama. Bapak akan menerangkan apa itu makanan halal, apa itu makanan haram. Ya. Untuk makanan halal sendiri, makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan dengan syarat, apa syaratnya? Ketentuan syariat Islam. Jadi, kalau di syariat Islam memperbolehkan kita memakan sesuatu, kita boleh memakannya. Tapi kalau di syariat Islam nggak boleh untuk memakannya, berarti kita nggak boleh memakannya. Nah, untuk makanan halal sendiri banyak sekali kegunaannya, banyak sekali manfaatnya, terutama dalam hal ibadah, karena apa yang kita makan itu mempengaruhi ibadah kita sehari-hari. Nah, itulah fungsinya dari memakan dan meminum halal, kayak gitu. Nah, untuk landasannya sendiri bisa dilihat anak-anak, dibuka. Dalilnya itu ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan Quran surah Al-Maidah ayat 88. Ya, jadi makanan halal sendiri itu ada 2 syaratnya. Ada berapa? Ada 2 Pak. Ada 2. Yang pertama harus halal. Yang kedua thayyib. Nah, halal sendiri apa? Halal adalah sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh syariat Islam yang tadi Bapak sudah jelaskan. Dengan thayyib, Pak, thayyib itu apa sih Pak? Thayyib adalah baik. Jadi makanan itu harus baik. Baik dari segi zatnya, dari cara pengolahannya. Jadi yang kita makan gak cuma halal, tapi harus thayyib. Agar apa? Agar yang masuk ke tubuh kita dapat menjadikan sesuatu yang baik juga. Jadi perilaku kita, ucapan kita, pendengaran kita, penglihatannya kita itu sesuai dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Jadi kayak gitu ya anak-anak, kalian harus menanamkan, oh Bapak sudah mengajarkan bagaimana kita harus memilih makanan. Jadi kalian harus tahu apa aja itu makanan yang boleh dimakan. Nah,
Untuk makanan halal sendiri meliputi 3 hal. Berapa? 3 Pak. Ya, ada 3. Yang pertama, halal dari segi apa? Halal dari segi zatnya. Jadi, apa yang kita makan kita harus tahu nih. Misalnya kan kalau kita belanja-belanja, kita makan-makan, itu kan ada komposisinya tuh. Kita bisa baca komposisinya, zatnya itu apa aja di dalamnya. Jadi itulah yang menjadi indikator makanan itu menjadi halal atau haram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu halal dari segi cara mendapatkannya. Kayak gitu. Ya, misalnya kita mau makan ayam, tapi ayamnya kita hasil mencuri. Itu ayamnya yang awalnya halal, karena cara mendapatkannya dari cara mencuri, itu menjadi haram. Ya, kayak gitu. Jadi yang pertama halal dari segi zatnya, yang kedua halal dari cara mendapatkannya. Nah, yang ketiga itu halal karena prosesnya. Halal karena prosesnya itu sangat penting banget. Kadang-kadang kan makanan sudah ada label MUI-nya ya, kita udah percaya, oh udah ada halal dari MUI, berarti sudah jelas. Berarti makanan yang belum ada sertifikasinya, belum ada kejelasan cara memprosesnya, itu jangan kita makan, karena kita nggak tahu cara prosesnya. Oke, tadi zatnya, ayam zatnya apa? Halal. Halal Pak. Cara mendapatkannya halal. Halal. Tapi prosesnya nggak sesuai, itu makanan bisa menjadi haram. Seperti itu. Misalnya caranya, prosesnya, misalkan tadi udah zatnya bagus, terus cara mendapatkannya bagus. Nah, prosesnya ketika menyembelih ayam itu nggak pakai basmalah, itu akan menjadi haram. Jadi seperti itu, prosesnya seperti itu. Kita harus tahu, ini yang motong nih pakai bismillah apa enggak. Sesuai dengan syariat Islam harus memakai bismillah. Nggak cuma ayam, kambing, pokoknya hewan-hewan yang bernyawa. Jadi kita harus tahu yang pertama tadi halal dari segi zatnya Pak. zatnya, yang kedua Dari segi mendapatkannya. nah, yang ketiga Yang ketiga tadi proses. proses. Benar sekali. Alhamdulillah ya, kalian pada mengerti semua. Nah, sekarang kalau ada halal berarti ada Haram. haram. Nah, apa itu makanan minuman haram? Kamu udah tahu belum? Apa? Berarti kebalikan dari halal Pak, yang nggak sesuai sama syariat Nah, Islam. benar sekali. Jadi, makanan haram adalah makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau yang sudah diharamkan di dalam Al-Quran. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran apa saja sih makanan yang nggak boleh dimakan oleh seorang muslim. Jadi kita harus tahu. Coba dibuka lagi bukunya halaman 30, dibaca. Bapak akan menjelaskan juga. Jadi haram itu dibagi menjadi dua macam. Dari pertama haram lizatihi atau haram dari zatnya. Yang kedua haram ilghairihi, haram dari faktor eksternalnya atau bukan dari zatnya tapi dari prosesnya. Yang tadi Bapak sudah jelaskan juga. Nah, Bapak pengen tanya nih, yang haram hewan apa aja? Coba saya. Babi Pak. Babi, terus Iya, Pak. Anjing Pak. anjing, terus Apalagi Pak. Kucing. kucing. Kenapa kucing haram? Kucing karena dia Apa? kenapa ya Pak? Mempunyai Tahu mempunyai taring. taring. Nah, itu sudah benar sekali jawabannya. Tapi Bapak akan menyebutkan lagi di dalam Al-Quran sudah banyak menjelaskan makanan-makanan yang tidak boleh kita makan. Yang pertama tadi daging babi atau keturunan-keturunannya, anjing, atau misalnya babi kawin sama kambing, anaknya boleh dimakan nggak? Itu nggak boleh karena itu termasuk keturunan dari si babi itu sendiri. Daging babi, daging anjing, darah yang mengalir itu nggak boleh kita makan. Misalnya kita luka berdarah, kita sedot, kita minum darahnya, itu halal atau haram? Haram Pak. Haram, karena itu darah yang mengalir, nggak boleh kita makan. Terus ada khamar. Khamar apa? Minuman keras Pak. Minuman keras, benar sekali. Kita nggak boleh sama sekali meminum minuman keras ya. Terus ada binatang buas, ada burung yang bercakar. Maksudnya itu dia mencari mangsanya dengan menggunakan cakar itu nggak boleh buat kita konsumsi. Ada binatang yang menjijikan, cacing, kita mau makan langsung boleh nggak? Nggak boleh
Pak. Nggak boleh, sebenarnya itu halal, tapi karena dia menjijikan, jadi nggak boleh kita makan. Ada juga binatang-binatang yang memang di Al-Quran diharamkan untuk dibunuh. Seperti apa? Seperti semut, seperti tawon, seperti burung hudhud, itu nggak boleh kita konsumsi. Itu tadi haram lizatihi. Sekarang kita harus mengetahui haram dari selain lizatihi atau haram li ghairihi. Nah, yang pertama ada apa? Bangkai. Coba kita perhatikan. Kita melihara kambing. Kambing hukumnya apa kalau kita makan? Halal Pak. Halal. Tapi kalau kambing itu mati, terus habis mati kita kuliti, kita bakar, itu jadi haram atau halal? Haram Pak. Haram karena apa? Dia sudah menjadi bangkai. Jadi dia mati tanpa kita sembeli, kita makan, itu nggak boleh karena udah haram. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Pak. Terus ada binatang yang dikhususkan untuk sesaji. Misalnya kalau kita mah di sini masih jarang ya, tapi di daerah-daerah seperti Bali, misalnya ada ayam yang ditaruh di tengah laut untuk sesajian. Itu nggak boleh kita makan karena itu sudah diniatkan untuk memberikan sesuatu yang lain, itu musyrik namanya, nggak boleh kita makan ya. Oke. Terus apa lagi? Tadi yang Bapak sudah sebut, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Jadi sesuai syariat Islam, apapun yang kita potong, apapun yang kita sembelih harus menggunakan lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi untuk bangkai sendiri ternyata ada pengecualian. Ada bangkai-bangkai yang boleh kita konsumsi. Ada yang tahu apa aja? Bangkai ikan Pak. Bangkai ikan. Terus Belalang. belalang, benar sekali. Apa lagi ya Pak? Apalagi? Ya hanya dua itu aja. Jadi yang boleh kita konsumsi bangkai itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kayak gitu ya anak-anak. Ya, wah, kalian pintar sekali. Bapak semangat sekali mengajar kalian. Kalian sudah tahu apa itu makanan dan minuman halal, apa itu makanan dan minuman haram. Bapak senang sekali. Berarti dengan kalian mempelajari ini, kalian harus mempraktikkan. Oh, saya mau membeli sesuatu, lihat komposisinya, halal atau haram. Ada zat-zat nggak? Misalnya mengandung gelatin babi, itu nggak boleh karena itu salah satu zat-zat yang diharamkan juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Apa akibatnya kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram Pak? Oh, ini pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Dayat bertanya, Pak, kalau kita makan makanan haram, itu ada dampaknya nggak sih bagi diri kita? Ada. Kalau halal tadi membuat kita makin rajin beribadah, berarti kalau haram membuat kita malas beribadah. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh pada pemikiran kita, pada gerak tubuh kita, pada aktivitas kita. Jadi seperti itu. Apa yang kita makan itu mempengaruhi diri kita. Lalu apalagi kalau kita mengonsumsi makanan yang haram, terus ada yang namanya merusak jiwa. Karena apa? Nggak cuma dalam Islam, ternyata udah ditemukan di dunia kedokteran kalau kita makan makanan haram itu merusak jiwa kita, merusak tubuh kita. Bayangin kalau kita makan bangkai, jiwa kita apa nggak rusak? Usus kita apa nggak kotor? Kan kayak gitu. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Kita harus menanamkan jiwa-jiwa seperti itu. Baik anak-anak kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ada yang namanya menghalangi doa kita. Yang tadi Bapak sudah sebutkan dalam hal ibadah, makanan itu sangat berpengaruh anak-anak. Jadi apa yang kita makan dapat menghalangi doa kita atau dapat mempercepat doa kita. Kalau kita makanan halal jelas untuk mempercepat doa kita. Tapi kalau kita makanan haram itu menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak gitu ya anak-anak. Bapak senang sekali kalian semangat pada hari ini. Ya, Pak. Tapi kita lihat sudah waktunya udah semakin menipis. Tapi Bapak rasa kalian sudah memahami karena setiap pertanyaan yang Bapak sampaikan anak-anak bisa menjawabnya. Nah itu tetap dipertahankan. Sekarang apa yang harus kalian lakukan setelah mengetahui pelajaran ini?
mengamalkannya Pak. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, bukan buat diri sendiri, buat orang tua, buat guru, buat tetangga, buat sahabat. Itu harus kita kasih tahu. Oke? Iya Pak. Itu ya pesan dari Bapak. Kalian tetap harus menjaga kesehatan seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, menanyakan kabar kita. Berarti kita harus saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes, ya kayak gitu. Jadi kalau Ya, Pak. kita memakan makanan yang haram, makan makanan yang halal, itu berdampak pada diri kita. Ya kayak gitu aja ya anak-anak. Ya, Pak. Bapak rasa ini sudah mau jam istirahat. Anak-anak juga perlu makan pastinya. Ya, Nanti di Pak. kantin tanya ya, Ye. Bu, makanan ini halal apa haram? Bu, makanan ini halal apa haram? Kayak gitu ya anak-anak. Iya Pak. Oke, semangat untuk belajarnya. Semoga pandemi ini cepat selesai ya. Kasihan Amin. teman-teman kita yang di rumah Iya, yang Pak. belajar juga. Iya. Oke. Oke. Oke Pak. Nah, untuk itu Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.